Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Iko Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-29. Kali ini dengan judul Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Nanti sebentar kita nyanyi ya adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, jangan ganggu-ganggu teman. Sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, ya. Kita menghormati Tuhan, duduk yang manis, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, sehingga apa yang kami mau pelajari saat ini kami boleh mengerti, terlebih kami boleh jadi pelaku firman. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, Enci Ika yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalamnya hanya Engkau yang dimuliakan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ada dua judul perikop. Yang pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga dan siapa yang menyesatkan orang. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai ya adik-adik. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan setiap saat, ya. Kalian anak-anak hebat adalah anak-anak yang istimewa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, setiap anak-anak memiliki itu keunikan dan perbedaan yang membuat mereka istimewa di mata Tuhan, ya. Diberikan talenta, diberikan potensi dari Tuhan, ya. Tuhan memberikan setiap anak-anak itu bakat, kemampuan, impian, ya, yang berbeda-beda untuk mau mencapai apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, ya, untuk mencapai tujuannya Tuhan, ya. Jadi setiap anak-anak dapat memuliakan Tuhan dengan menggunakan itu talenta dan potensi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, bukan yang buruk. Oke? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, ada yang tahu itu kerajaan Allah itu bagaimana? Ada yang tahu? Nanti kasih tahu. Kerajaan Allah adalah wilayah kekuasaan Allah sebagai raja, ya. Jadi dimanapun Allah berkuasa, disitulah kerajaannya, ya. Ini artinya adik-adik, siapapun yang mengutamakan Allah, itu membawa kerajaan Allah di dalam dirinya. Seperti misalkan, ya, adik-adik membantu orang yang lemah,
orang yang miskin, orang yang sakit, ya. Adik-adik sudah memuliakan Tuhan lewat sikap hidup senantiasa. Artinya, apa yang adik-adik lakukan itu berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Ya, di Matius 25, Yesus berkata, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku, ya, untuk aku di sini, untuk Allah. Ya, seperti itu adik-adik. Firman Tuhan bilang. Jadi, kalau adik-adik memperhatikan orang yang lemah, berarti adik-adik sudah melayani Kristus, ya. Jadi, kerajaan Allah adalah kehendak Allah. Di dalamnya ada kasih, ya, ada keadilan, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah, ya. Seperti itu. Nah, adik-adik, kerajaan Allah adalah pemerintahan yang sempurna, ya, berbeda dengan pemerintahan yang dilakukan oleh manusia, adik-adik, ya. Kalau pemerintahan yang dilakukan manusia seringkali tidak adil, ya toh, penuh dengan penderitaan, ada di kolusi, korupsi. Dorang kira Yesus hadir sebagai raja, berarti sebagai pemimpin. Di situ ada pengawal-pengawal, panglima-panglima, ya. Mereka pikir seperti itu konsep kerajaan Allah, ya. Nah, adik-adik, ini tercermin dari sikap murid-murid Tuhan Yesus yang bertanya kepada Yesus, toh. Mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Oleh karena itu, Yesus mengambil contoh sebagai seorang anak besar atau anak kecil. Siapa? Ya, Yesus mengambil contoh seorang anak kecil, ya. Umumnya adik-adik, anak kecil, kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu mereka itu masih polos-polos, ya. Masih lugu-lugu. Di pikiran mereka itu masih sederhana. Anak-anak kecil itu tidak memiliki ambisi atas kedudukan, kekuasaan, jabatan. Mereka tidak memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Ya, anak kecil lebih mudah untuk dibimbing, diajar, dinasehati, ya. Anak kecil pun sangat bergantung, ya, dan percaya kepada orang tua. Seperti itu adik-adik. Nah, itu sebabnya Yesus memakai anak kecil sebagai contoh di depan murid-murid Yesus. Bukan halnya tuh mama dan papa semua kekanak-kanakan, ya adik-adik. Ya, bukan seperti itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, ya, terutama dalam hal kerendahan hati, ya, kepada murid-murid, kepada orang semua. Orang baca toh bagaimana Tuhan pribadi, ya. Encik tanya, ketika Tuhan Yesus lahir di mana adik-adik? Iya, Yesus memilih kandang domba sebagai tempat kelahirannya, ya. Dan selama dia menjalankan dia punya misi di dunia untuk memberitakan Injil, Yesus tidak pernah menyombongkan diri. Walau sebenarnya Yesus dia punya perkataan, dia punya perbuatan, ya, dipenuhi dengan kuasa supranatural adik-adik. Ya, Tuhan Yesus nyandak makang puji. Ya, Yesus juga memberikan teladan bagaimana dia sebagai guru mereka mau membasuh ini kaki murid-murid Tuhan Yesus. Pernah dengar toh apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, dan puncak dari semuanya adalah ketika dia dengan rendah hati menerima segala cemooh, hinaan, sampai dia mati di kayu salib. Semua itu karena Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Luar biasa ya adik-adik. Ya, jadi ini murid-murid Yesus pikiran adalah bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di bumi, adik-adik. Ya, apalagi setelah Yesus memperlihatkan bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Padahal Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab kita, Tuhan Yesus memberikan dua jawaban kepada murid-murid Yesus. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, itu syarat pertama. Harus bertobat, menjadi seperti anak kecil. Yang kedua, ya, barang siapa yang merendahkan diri,
menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan di surga, ya. Jadi kata kuncinya apa? Bertobat dan merendahkan diri. Itu tuh nilai yang besar untuk hidup dalam kerajaan surga. Anak kecil mereka masih polos-polos, masih mudah dibentuk. Jangan sampai tak salah kasih ajar, tak salah kasih pengajaran. Nah, anak-anak ini dorong kalau dengar itu orang bercerita kotor, ya, orang dewasa bercerita kotor atau kasar, misalkan memake, ya, biasanya anak-anak lebih cepat jatiru, ya. Itu namanya menyesatkan. Iya tuh adik-adik. Jadi anak-anak butuh bimbingan rohani, ya. Mereka masih rentang terhadap penyesatan karena dorong kepolosan adik-adik, ya. Apa Alkitab bilang bagi para penyesat? Apa yang akibat yang mereka akan terima, ya, digambarkan dengan batu kilangan diikat kata di leher, kong kasih tenggelam ke dalam laut sampai dorang nggak mungkin mau selamat. Iya toh, karena sudah tanam di dalam laut, sudah mau timbul, sudah tenggelam adik-adik. Jadi batu kilangan itu adalah beban bagi seorang, apalagi ketika berada di dalam laut. Nah adik-adik, penyesatan adalah sesuatu yang pasti ada di sekitar orang, ya, di sekitar adik-adik. Barang siapa yang melakukan atau mengadakan penyesatan itu akan mendapat hukuman setimpal, ya. Alkitab catat seperti itu. Dorang ja bilang tuh penyesat itu mengatasnamakan Tuhan, tetapi ternyata dorang itu seperti serigala berbulu domba, ya. Ning tahu di luar dapatnya sama ning domba, mal tuh kelakuan sama ning serigala. Bikin takut adik-adik, ya. Pengajar-pengajar mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka menyesatkan itu anak-anak Tuhan yang masih polos-polos. Padahal anak-anak anak-anak ini disayang Tuhan. Bayangkan, saking sayangnya Tuhan Pak anak-anak, ya, kerajaan Allah diperumpamakan seperti anak kecil, ya. Karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Tuhan butuh pekerja-pekerja di ladang yang melayani mereka, ya, sama dengan encik-encik sekolah minggu, ya. Nah, karena itu encik-encik juga harus rajin berdoa, baca Alkitab, membangun hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh, ya. Sehingga di dalam pelayanan hanya Tuhan yang dimuliakan, tidak memuliakan diri sendiri. Ayat 8, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup yang dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka yang bermata dua. Mengerikan, ya adik-adik. Penyesatan adalah dosa yang sangat-sangat dibenci Tuhan, ya. Tuhan sok kasih ajar, sok kasih contoh tuh kebiasaan-kebiasaan baik, tuh teladannya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus rajin atau suka berdoa, bergaul karib dengan Tuhan, ya. Karena lewat baca Alkitab, orang akan banyak tahu tentang pribadi Tuhan. Karena di Alkitab semua ini adik-adik, semua ada itu menceritakan tentang Kristus. Buah-buah yang baik, buah-buah yang tidak baik seperti apa, ada semua, ya. Jadi kita boleh kenal itu orang pribadi lewat buah yang dihasilkan, ya. Kalau yang dihasilkan buah bisae atau buah yang busuk, berarti orang itu bisa menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran kepada adik-adik, ya. Jangan tiru karena kebiasaan tidak baik sebagai nilai-nilai yang nyandak murni dalam melayani Tuhan, ya adik-adik. Adik-adik yang dikasih, kalian semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalian diciptakan dengan gambar dan rupanya Tuhan, yang berarti kalian memiliki keunikan dan keistimewaan. Tuhan tidak menciptakan kita sama, tetapi Dia menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling melengkapi dan bersama-sama orang mengerjakan apa yang menjadi rencananya. Tuhan punya rencana indah untuk hidup kalian. Dia ingin kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi gunakan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan untuk memuliakan namanya. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang istimewa dan berharga di matanya. Amin. Kita akan akhiri pembelajaran Bina Anak kita kali ini dengan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala kita berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus ini kami Tuhan mengucap syukur kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Tolong kami untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang benar-benar memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Karena kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Tolong kami untuk tidak menjadi penyesat. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi serigala berbulu domba. Tolong kami untuk tidak menyesatkan anak-anak, agar supaya benar-benar apa yang menjadi kehendak Tuhan memberitakan Injil sebagai perintah amanah agung kami boleh lakukan seturut kehendak-Mu. Karena itu kami butuh pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Urapan-Mu turun bagi kami, dan biar kiranya Tuhan kami benar-benar dipimpin, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Engkau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran bina anak kita kali ini. Encik Ika sampaikan terima kasih bagi semua yang selalu menyaksikan YouTube channel Encik Ika Fitri. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.